Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Putri, NIM K7519029. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan implementasi pendidikan inklusi serta pendapat saya terhadap kebijakan serta implementasi tersebut. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan inklusif. Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara segresi di sekolah luar biasa atau SLB dan sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Sementara itu, lokasi SLB dan SDLB pada umumnya berada di ibu kota kabupaten. Padahal, anak-anak berkebutuhan khusus tersebar tak hanya di ibu kota kabupaten, namun hampir di seluruh daerah, kecamatan, atau desa. Akibatnya, sebagian anak berkebutuhan khusus tersebut tidak bersekolah karena lokasi SLB dan SDLB yang jauh dari tempat tinggalnya. Sedangkan sekolah reguler terdekat belum memiliki kesadaran untuk menerima anak dengan berkebutuhan khusus karena mereka tidak mampu melayaninya. Adanya keputusan pemerintah dalam menetapkan program pendidikan inklusi didasari oleh adanya masa tersebut dalam menangani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti diungkapkan oleh Supandi dan Ahmad tahun 1988, bahwa pada dasarnya membuat keputusan itu adalah mendapatkan pilihan atau alternatif secara nalar dan menghindari diri dari pilihan yang tidak rasional tanpa alasan atau hanya berdasarkan informasi yang tidak memadai serta tidak relevan. Sebagian lain yang selama ini dapat diterima di sekolah reguler tersebut, tetapi karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka berpotensi tinggal kelas yang pada akhirnya akan putus sekolah. Seperti diungkap oleh Budi Hermawan, bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas program pendidikan bagi semua peserta didik, dengan bentuk layanan yang tepat didasarkan pada kebutuhan, keunikan, karakteristik individu untuk menjamin keberhasilan mereka. Berikut adalah landasan hukum kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat nasional. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Kemudian yang kedua, TAP MPR RI nomor 4 tahun 1999 tentang GBHN. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5. Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik dan emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal 15, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Masih banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh haknya mendapat pendidikan. Hal ini mungkin disebabkan antara lain, yang pertama, kondisi sosial ekonomi orang tua yang kurang menunjang. Yang kedua, jarak antara rumah dan sekolah luar biasa cukup jauh. Dan yang ketiga, sekolah umum SD, SMP, SMA, atau SMK tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak normal. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan model layanan pendidikan inklusif yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum. Ya, berikut adalah pendapat saya tentang kebijakan dan implementasi pendidikan inklusi. Menurut saya, kebijakan pemerintah dalam pendidikan inklusi sudah sangat bagus, tetapi sayangnya belum optimal dalam mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan. Walaupun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, tetapi kebijakan belum dioptimalkan. Maka dari itu, pemerintah wajib menekankan pada optimalisasi pengimplementasikan kebijakan tersebut. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.